Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kajian subuh kita subuh yang lalu adalah tentang waktu yang dilarang sholat. Ada 3 dan 4. Pertama, dilarang sholat sekaligus dilarang menguburkan mayat. Masih ingat? Pada saat matahari terbit sampai naik setinggi tombak. Jangan sholat, jangan menguburkan mayat. Yang kedua, pas matahari di atas kepala, bayang-bayang nggak ke kiri kanan, nggak ke belakang. Dilarang menguburkan mayat, dilarang sholat. Yang ketiga, pas matahari terbenam sampai naik senja merah, dilarang menguburkan mayat, dilarang sholat. Menguburkan mayat ada pengecualian. Kalau takut mayatnya busuk, memang harus saat itu. Atau takut datang badai, takut datang hujan lebat, kalau dilewatkan waktu itu, terserah. Kalau itu namanya darurat. Untuk sholat juga ada pengecualian. Ada yang mengecualikan sholat tahiyatul masjid, walaupun berkebetulan waktu yang dilarang, apalagi hari Jumat. Kalau kita masuk masjid pas matahari di atas kepala, silakan untuk tahiyatul masjid. Yang kedua, tidak ada sama sekali larangan sholat apapun dan kapanpun di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Kenapa? Di situ tidak ada waktu yang dilarang. Mau kapan saja masuk Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid boleh, sholat wudhu boleh, sholat apapun boleh. Tidak ada larangan. Yang ketiga, boleh sholat sesudah subuh, sesudah asar, walaupun tidak ada ba'diyahnya, kalau mengqadha. Mengqadha apa? Mengqadha yang tertinggal, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Mungkin yang tertinggal sholat fardunya adalah isya. Sesudah subuh kerjakan sholat isya. Bisa juga yang tertinggal sholat sunnah. Apa rupanya? Rasulullah ketinggalan sholat witir, belum sempat witir beliau sudah tertidur masuk subuh. Maka apa yang beliau lakukan? Subuh dulu, baru mengqadha sholat witir. Rasulullah pernah membagi-bagi harta sesudah sholat zuhur, tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur, karena banyak sekali harta yang dibagi sampai masuk waktu asar baru selesai pembagian harta. Apa yang dimaksud harta? Ganimah, rampasan perang. Jadi Rasulullah mengutamakan hak manusia daripada hak Allah. Kita lihat di sini, Rasul mengutamakan hak manusia. Apa hak manusia? Di antara jemaah itu ada yang ikut perang, dia berhak mendapatkan ganimah. Dulukan dulu, nantilah sholat ba'diyah. Ternyata terlalu banyak yang diberi, ba'diyah habis, zuhur habis. Yang terjadi adalah begitu masuk asar beliau sholat jamaah asar, begitu sholat asar beliau takbir lagi untuk sholat 2 rakaat. Ditanya sahabat, sholat apa itu ya Rasul? Karena tadi saya tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Jadi walaupun ada larangan sholat sesudah zuhur, sesudah asar, dan sesudah subuh, ada sholat tertentu yang diperbolehkan. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke azan. Azan dan ketentuannya. Al-azan wal i'lam bidululi waqti shalat bil alfasil makhsusah. Adapun azan, pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang ditentukan. Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Wa yaqsidu bihi du'a ila al-jama'ah wa izhar sya'air Islam wa huwa wajibun aw mandubun. Sehingga dengan azan itu adalah panggilan kepada sholat berjamaah dan wa izhari sya'air Islam sebagai bentuk implementasi dari
pemberian kode, pemberian tahu kalau waktu sudah masuk, yang pertama. Yang kedua, mengajak salat berjamaah. Yang ketiga, syiar Islam. Kalau yang dimaksud hanya memberikan pemberitahuan kalau waktu sholat, sekarang sudah canggih, Pak. Malah HP orang sekarang sudah di-setel, bisa begitu masuk waktunya azan sendiri, bisa nggak, Pak? Bisa kan? Nah, tapi di situ ada syiar kan? Kalau masing-masing orang misalnya punya kesadaran yang sangat tinggi untuk sholat, dia setel di HP-nya untuk azan sendiri. Bahkan jam kita sudah bisa kita setel untuk bisa azan sendiri. Di situ ada syiar tidak? Tidak ada syiar karena yang mendengar pribadi. Yang kedua, ada nggak ajakan sholat berjamaah di situ? Tidak. Maka secanggih apapun zaman ini, azan itu tetap disyariatkan. Azan di masjid memakai toa. Nah, jadi tidak ada pergeseran hukum kalaupun sudah berubah zamannya, bahwa setiap orang sekarang sudah tahu waktu sholat, sudah ada jam bisa di-setel, ada jam beker lagi bisa membangunkan kita, tapi tidak hasil syiarnya. Nah, yang diperdebatkan orang sekarang masjid dengan masjid sabut-sabutan. Kalau pada awalnya dulu hanya supaya orang tahu masuk waktu sholat, sekarang bukan itu lagi, supaya orang tahu di sana ada juga masjid. Benar? Karena mestinya satu daerah itu satu saja yang azan, sudah kedengaran semua kan? Tapi ternyata tidak, jarak nanti setengah kilo ada lagi, nyambung. Nah, itu yang diperdebatkan. Nah, karena bukan hanya memberitahu waktu sholat, seakan-akan pemberitahuan di sini juga ada masjid. Ibarat ayam berkokok, ayam baru bertelur berkokok untuk apa? Hah? Ayam baru bertelur, kenapa dia ribut? Dia ingin memberitahu tuannya, aku sudah punya telur, tolong dijaga. Itu maksudnya itu, Pak. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamu an-nasu ma fil azani wa sabbil awal thumma lam yajidu illa yastahammu alaihi lastahammu wa law ya'lamuna ma fil tahjir lastabaqu ilaihi. Wa law ya'lamuna ma fil atammah was subuh la atammuha wa law haqqu." Andai kata mereka mengetahui, umat itu mengetahui apa yang ada di dalam azan dan pahala yang besar pada saf pertama, mereka akan berlomba untuk menjadi tukang azan dan mereka akan berlomba untuk mendapatkan barisan pertama dalam sholat. Andai kata pun harus diundi, mereka akan mau diundi. Andai kata mereka tahu betapa besar pahala azan dan sholat di saf pertama ini. Luar biasa pahala azan. Nanti akan kita lihat lagi. Andai katalah mesti diundi. Nah, jadi berbahagialah tukang azan selama ini muazzin. Apalagi yang suaranya bagus, semua orang cocok, senang dengan suaranya, makhrajnya mantap. Pahalanya sebanyak orang datang sholat dia dapat puasa. Sebanyak orang sholat di rumah dia dapat pahala. Sebanyak orang datang sholat di masjid dia dapat pahala. Sebanyak orang sholat di rumah dia dapat pahala. Jadi dalam hal ini menurut hitung-hitungan lebih besar pahala dia dari imam. Mengapa? Imam mendapatkan pahala makmum, sedangkan muazzin mendapatkan pahala semua yang sholat, baik di masjid maupun di rumah, karena mengetahui waktu, karena dia azan. Ibu-ibu di rumah sholat, orang tua yang tidak sempat ke masjid di rumah sholat, tapi dia tahu masuk waktu sholat karena suara azan. Lebih banyak mana pahala? Muazzin. Nah, berebutlah jadi muazzin, tapi jangan sembarangan. Azan yang kira-kira membuat orang teduh, enak. Jangan udah subuh begini, hujan lagi, ya azan kakek-kakek, giginya nggak ada lagi. Bukan hayya ala sholat, katanya hayya ala salah. Udah salah jelas itu. Nakut-nakuti orang ulat kan.
pula nafas di ujung. Jadi maaf, niatnya itu udah bagus. Mungkin bukan karena dia yang salah, nggak ada yang mau mati. Nah ini pula banyak yang suaranya bagus, yang mudah-mudahan nggak mau datang. Nah ini jadi kompleks pun masalahnya. Daripada nggak ada yang azan, mati dia. Udah syukur dia mau. Kalau nggak, baik. Wa an ma'awiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'azzinin atulan nasa anaqan yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tukang azan nanti di hari kiamat leher mereka panjang. Kenapa rupanya? Ingat hadis Rasul mengatakan di sana nanti matahari hanya setinggi sebatas matahari kepala dan jengkal kita ini. Begitu panasnya. Itu bahasa simbolis sebenarnya. Hancurlah kita kalau betul-betul dalam matahari itu hanya sejengkal. Itu bahasa simbolis. Begitu panasnya akhirat itu seakan-akan matahari hanya sejengkal dari kepala. Luar biasa. Ada pohon di sana kan? Ada air nggak ada? Tukang es apa lagi? Makanya kata Rasulullah, setiap orang bangkit dari kuburnya telanjang bulat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kami tidak malu? Jangankan mengetahui malu, sadar tak berbaju pun kalian tidak. Semua manusia kumpul di sana yang pernah lahir dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan hari ini, kumpul semua di situ. Berapa banyak manusia di padang mahsyar yang tidak ada pepohonan sedikit pun, tidak ada tempat berlindung. Banjir keringat manusia sampai hampir tenggelam manusia karena keringatnya. Beruntung tukang azan yang lehernya panjang. Itu baru masuk makna hadis. Karena banjirnya keringat, hampir semua orang tenggelam dengan keringat. Tapi si tukang azan lehernya panjang. Jadi dia tenggelam tidak? Tidak. Bersyukurlah. Boleh bukan jadi tukang azan, tapi perbaiki dulu kualitas azan. Kemudian Anil Barra bin Azim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala as-saffil muqaddam wal mu'azzin yughfiru lahu mudda sawti wa yasriqu min samman sami'ahu min raqabin wa yabisin wa lahu mislu ajri man sallama. Kata Barra bin Azim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang tiba di masjid dan berdiri di saf pertama. Berikut kita juga Pak, kalau memang tak sanggup kita azan, tak memenuhi kriteria, ada lagi yang kedua, berebut untuk masuk saf pertama. Saf pertama ini. Allah dan malaikatnya bersolawat. Apa maksud bersolawat di sini? Mendoakan orang yang berdiri di saf pertama. Artinya yang datang duluan berhak di saf pertama. Ada orang yang tak tahu haknya, udah datang jadi duluan di belakang kawan, dia tak tahu haknya. Salahkah itu? Sebenarnya tidaklah haram, tidaklah berdosa dia. Cuma sayang betapa besar peluang yang dia lewatkan. Ya udah, yang datang belakangan maju. Kenapa? Yang datang pertama tidak mau mengambil hak. Jadi yang datang pertama berhak di depan. Kemudian juga muazzin. Andai kata dia tahu bahwa orang yang muazzin itu adalah yughfaru lahu mudda sawti, diampunkan dosanya sejauh suara. Semakin canggih mikrofon kita, Pak, semakin luas atau semakin jauh jangkauannya, semakin besar ampunan. Sepanjang suaranya diampunkan dosanya. Wa yasriqu man sami'ahu, dan membenarkan apa saja yang diucapkannya, apapun yang mendengarnya, baik benda kering maupun benda basah. Berarti suara azan itu Bapak didengar dan dijawab oleh rumput-rumput yang bergoyang, didengar oleh pepohonan, batu-batu di pinggir jalan, besi-besi, semen semua mendengar, membenarkan ucapan yang azan. Kita pun sama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kuatkan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Itu artinya kita kuatkan, oh benar, benar, benar. Bahkan pada saat as-salatu khairun minan naum, apa kita bilang? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minal, benar engkau lakukan. Betul apa yang engkau ucapkan. Kami nanti jadi saksi atas ucapan ini. Nah, cuma jangan sambil tarik selimut, kan begitu. Makanya kalau ada orang jawab azan salatu khairun minan naum, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minal syahidin, tarik selimut, bingung mereka. Ini macam mana ucapannya membenarkan tapi tarik selimut. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahu mislu ajri man shalla, dan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat karena dia. Jadi dalilnya riwayat Ahmad Nasai dengan isnad hasan yang sangat baik. Wa an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin la yuzun wa la tuqamu fihi musalla illa stahwaza alaihim syaitan. Tidaklah ada 3 orang yang mau sholat, ada 1 orang yang azan. Kalau ada 3 orang mau berjamaah, azanlah. Dan tidaklah mereka mendirikan sholat sesudah azan, kecuali akan berhamburanlah setan karenanya. Jadi setan paling benci mendengar suara azan. Paling benci mendengar suara azan. Maka kalau kita berada di satu tempat yang seram, kata orang seram, katakanlah rumah yang ada hantu, pegunungan, gua, pinggir laut, azan di situ, berterbangan semua jin dan setan yang enggak baik. Karena memang begitu. Mengapa anak baru lahir langsung diazankan? Karena setan berusaha begitu dia lahir, dia langsung menanamkan sikap-sikap kekafiran, kemunafikan kepada si anak yang baru lahir. Maka kita counter dengan suara azan. Azankan anaknya, kenapa? Yang pertama kali menjaga dia, mengcounter dia dari setan adalah orang tuanya sendiri. Bukan kakek-kakek yang disuruh mengazankan. Kalau biasanya di kota-kota besar karena semuanya sudah serba dibayar, tukang azan pun dari sewa, menunggu istrinya melahirkan. Coba, tukang azan disewa. Nanti anaknya membalas karena dulu dia diazankan orang, begitu bapaknya mati, tukang doa, tukang sholat disewa. Jadi semua tukang bubur disewa, kameramen disewa, tukang azan disewa, tukang qomat disewa, jamaah sholat pun disewa, imamnya disewa, dibayar semua. Coba, kenapa dari awal memang sudah begitu dibuat sholat? Terakhir 3 hari 3 malam kata Ustaz, kita doakanlah di rumah, baca yasin kita. Udah Ustaz, hitung saja berapa kadang. Kata Ustaz lagi, sebagusnya selama 40 hari kita bacakanlah dia yasin. Ya udah Ustaz, tenang. Ustaz ajarlah jemaah anak bawa santri hari, saya bayar. Sebagusnya kata Ustaz, jangan cuma 40 hari, tiap malamnya pula kalian anak-anak ini baca yasin untuk dia. Udahlah Ustaz, ada fotonya di rumah besar, taruh di buku yasin, biar dia baca sendiri. Coba. Jadi berusahalah kita ini kasih tahu anak-anak kita yang bakal lahir anaknya, tungguin melahirkan. Begitu lahir azankan. Untung syariat ini sudah diketahui bukan cuma oleh rumah sakit yang muslim, rumah sakit non muslim pun sudah tahu ini. Dan saya pengalaman di rumah sakit yang bukan orang Islam, saya menjenguk ada kawan melahirkan istrinya, sibuk suster-susternya. Siapa yang azankan ini? Siapa yang azankan? Padahal dia bukan orang Islam. Alhamdulillah mereka tahu. Kadang bapaknya yang nggak mau tahu, kan nggak? Cutilah dulu. Nah, cuti itu nggak bisa dibayar. Cuti itu untuk mengazankan anak. Ada cerita di sebuah buku yang sangat menarik. Dia seorang pemain olimpiade. Pada saat itu dia sudah hampir memenangkan pertandingan, tinggal
istrinya mau melahirkan dan sudah di rumah sakit. Dia punya dua pilihan: pulang menunggu istrinya melahirkan lalu ikut mengazankan, atau besok dia mengikuti pertandingan terakhir final dan dia akan mendapatkan piala internasional. Apa yang dia pilih? Malam-malam diam-diam tanpa seizin sama seniornya, dia pun pulang menunggu istrinya melahirkan. Dan dia dapatkan anaknya lahir langsung di depan dia azankan. Apa yang hilang darinya? Kesempatan mendapatkan piala internasional. Tapi hanya butuh 20 tahun. Suatu saat anaknya bertelepon, "Ayah, sekarang saya ada di Amerika mengikuti event internasional dan besok saya akan mendapatkan pahala ayah 20 tahun yang hilang." Ternyata anaknya ikut jejak dia, ikut dengan perlombaan yang sama, mendapatkan 3 tahun berturut-turut piala internasional. Ayahnya menghilangkan 1 piala, anaknya ganti dengan 3 piala. Nah, ini kan gambaran saja. Apakah ini cerita benar atau tidak? Melewatkan momen yang sangat berharga, jangan pernah rugi. Kenapa? Pasti ada balasan. Nah, baik. Selanjutnya, wa Uqbah bin Amir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'jibu rabbuka azza wa jalla man ra'i qanamin fi shazih bijabalin yubzalu shalah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu sangat kagum kepada seorang penggembala yang di tengah ladang gembalaannya di atas sebuah bukit dia azan untuk sholat. Memuliakan Allah, ternyata kalaupun bukan di masjid, di tanah lapang, di atas bukit, di tengah sawah, kalau tiba waktu sholat disunahkan juga azan. Ini dalil. Allah sangat bangga melihat seorang penggembala di tengah gembalaannya di atas sebuah bukit dia azan untuk sholat. Padahal di situ tidak ada masjid. Jadi disunahkan juga azan walaupun di dalam perjalanan, walaupun di tengah kebun, walaupun ini juga. Allah bangga di tengah ladang dia azan, di antara gembalaan dia azan. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, "Unzuru li 'abdi hadza yuzanu wa yuqimus shalah." Ayo malaikat-malaikat, kalian saksikanlah hambaku yang satu ini. Dia azan sendirian untuk melaksanakan salat. Begitu bangganya Allah. Yuhafu minni, karena dia takut padaku. Qad ghufirat li ibadi wa adkhaltuhul jannah. Aku sudah mengampuni dosa hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi bapak-bapak, andai kata kita di rumah sendirian, kita azanlah, tapi jangan pula kencang. Di rumah dalam arti kata karena tidak bisa ke masjid, itunya pula kan, jangan disengaja. Atau di tengah ladang, atau di tengah sawah, azanlah kita. Walaupun kita sendiri yang sholat, tetap disunahkan azan. Aku ampunkan dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa udhiya adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sahabat masuk ayat ini, sejarah disyariatkannya azan. An Ibnu Umar kana yaqulu kana muslimuna yajtama'una fayatahayyanuna shalah wa laysa yunadu biha ahadun. Pada saat belum disyariatkan azan, orang muslim bingung bagaimana caranya memberikan isyarat, memberitahu kalau sudah masuk waktu sholat. Dan tidak ada di antara mereka yang mengisyaratkan atau yang memanggil orang sholat. Fatakallamu yawman bisari, maka
Kalau masuk waktu sholat kita pukul aja seperti orang Nasrani. Wa qala ba'dhum bal qarna misla qarnil yahudi. Fa qala Umar afala Rasulullah sallallahu bis salat. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanada bis salat. Lalu ada lagi yang mengusulkan kita pukul aja beduk seperti orang Yahudi. Kita bakar saja api unggun supaya nyala apinya sampai ke atas, asapnya orang tahu itu tandanya sudah masuk waktu sholat. Seperti orang Majusi, ternyata nggak ada yang disepakati, baik lonceng maupun beduk ataupun api unggun, tidak ada yang disepakati. Maka kata Umar, bagaimana kalau kita utus seorang laki-laki untuk memanggil orang sholat? Maka berkatalah Rasul, wahai Bilal, berdirilah, panggillah orang untuk sholat. Riwayat Ahmad dan Bukhari. Sebetulnya waktu itu tidak ada yang tahu bagaimana tata cara memanggil orang sholat. Tidak ada yang tahu. Hanya as-sholat, as-sholat, sholat, sholat, gitu aja. Pada saat itu ada seorang sahabat bernama Abdullah. Dia pulang ke rumah dengan mimpi. Saking kepinginnya dia tahu bagaimana cara sholat, cara azan ini, termimpi-mimpi. Apa dalam mimpinya? Ada seorang laki-laki berwajah bersih, pakai jubah yang bagus, putih bersinar, mengajarinya suara azan yang sekarang kita lapaskan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun dia. Wah, ini kalimat bagus sekali. Kurasanya dia jawaban dari permasalahan tadi. Lari dia menuju Rasulullah. Pada saat yang sama Umar pun sedang berlari. Kata Rasulullah, ada apa Abdullah? Aku mendapatkan mimpi, ada yang mengajariku suara ini untuk dilapaskan waktu memanggil orang sholat. Diberitahukan kepada Nabi tersenyum. Datang Umar, ya Rasul, saya juga ada informasi penting. Apa itu? Saya mimpi begini. Sama dengan mimpi yang pertama. Rasul tampak senyum. Itulah dia. Maka kemudian Rasul berkata, wahai Bilal, lapaskanlah kalimat ini. Itulah cerita. Jadi lafaz azan itu bukan berdasarkan Al-Quran, juga bukan langsung dari Rasulullah, tapi melalui mimpi sahabat. Dan Rasul membenarkannya dan langsung menyuruh Bilal untuk melafazkan kalimat yang didengarkan sahabat dalam mimpinya itu. Kalau azan dua kali, kalau qomat cukup 1 kali. Itulah dia. Awal sejarah Bilal yang ditunjuk sebagai tukang azan, seorang budak hitam kecil, tapi suaranya lantang, naik di atas Ka'bah. Jadi azan itu karena belum ada waktu itu pengeras suara, naik di atas Ka'bah supaya didengar oleh semua penjuru bila keliling Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sudut sana pindah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di sudut sana pindah lagi. Terus dia keliling. Kenapa? Belum ada pengeras suara. Nampaknya beberapa masjid tradisional di Indonesia ada yang mengadopsinya dengan azan 4 penjuru. Itulah dia itu riwayat. Aslinya azan berkeliling. Nah, kalau kita sekarang dengan peralatan yang sudah mumpuni, toa sudah bisa kita buat 4 penjuru, tak kalah lagi tukang azan keliling masjid. Nah, kan? Itu tradisi yang dilestarikan, mungkin supaya sejarah itu tidak hilang. Di Masjid Raya saya lihat 4 orang yang ada serempak.
Selanjutnya ayat tadi bi azanihi wajah Allah wala ya'rus alaihi ajra. Nah, disunnahkan bagi seorang muazzam ayat sifatil atiyah mempunyai kriteria berikut ini. Pertama, harus ikhlas, jangan minta upah. Wah, memang segala sesuatu mesti ikhlas, Pak. Upah itu nanti nomor 10. Jadi janganlah ada tukang azan karena suaranya bagus, kemana-mana dia mencari penghidupan dengan azan itu maksudnya. Disitulah dia hidup. Sama dengan orang baca Quran, nggak boleh dia hidup dari baca Quran, nggak boleh. Kemana-mana dia dipanggil hanya itulah kerja dan nggak ada yang lain, nggak boleh. Sama dengan ustaz, nggak boleh ustaz yang hidupnya dari ceramah, nggak boleh. Dia harus punya usaha lain. Dan kalau orang mengundang dia, diberikan dia rezeki, dia terima. Tapi bukan itu satu-satunya sumber pendapatan dia. Nggak boleh. Tukang azan nggak boleh hidup dari azannya. Tukang baca Quran nggak boleh hidup dari baca Qurannya. Yang ceramah ustaz juga nggak boleh hidup dari dia ustazannya. Dia mesti punya penghasilan. Kenapa? Ini sangat berkaitan dengan keikhlasan. Kalau dia hidup dari situ, oh pasti di tempat yang bagus setorannya, yang bagus amplopnya, dia bagus-baguskan. Ya. Wacaannya dia mantap-mantapkan, azannya dia buat-buat, ceramahnya pun sehebat mungkin. Kalau bisa supaya dia sering diundang, yang bikin usaha. Biar tak berisi, yang penting orang ketawa. Kalau saya katakan ceramah OPJ, apa tahu OPJ? Opera Perjalanan. Penonton bingung, dalam juga bingung. Yang penting bisa. Nah, itu banyak sekarang karena motivasinya uang. Jadi nggak boleh. Di masjid kita kalau ada honor untuk muazzin, itu bukan pencarian dia kan? Jangan di situ aja kerjanya. Dia punya kerjaan lain. Nah, itu dia. Yang selanjutnya, Antusman Syafis sekolah. Ya Rasulullah, kita Rasul muazzinin la ya'rus ala azanihi ajra. Aku berkata, ya Rasulullah, ambillah seorang muazzin yang tidak berharap upah dari azannya. Tapi dia berkata, kita tidak pernah diajarkan doa tolak rizki. Yang diajarkan adalah doa tolak bala. Kita ulangi. Tidak pernah diajarkan doa tolak rizki. Yang diajarkan doa tolak bala. Kalau memang dikasih kas berlebih dan cukup, terima. Saya alhamdulillah tidak pernah menolak amplop, tapi saya tidak peduli amplop. Terus terang. Penting isinya. Tapi bukan itu. Saya ceramah di satu masjid jauh dari kota Medan, sampai pengurus masjidnya itu bilang, Ustaz, mohon maaf Ustaz, cocok tidak amplop yang kami kasih dengan jauhnya jarak Ustaz? Sampai nggak enak lagi pengurus, dan saya nggak pernah menggantikan, walaupun jauh. Yang lain jadwalnya sekali sebulan, 12 kali dalam setahun, cuma 3 kali datang. Saya tidak menggantikan, dan itu sudah 3 tahun, sampai nggak enak hati pun. Alhamdulillah saya bilang, selama saya sanggup, walaupun bukan saya datang, karena bukan berapanya. Allah menilai berapa payah dan susahnya saya kemana. Allah menilai proses. Sampai mereka bilang, macam mana lagi Ustaz? Kami nggak enak kali ini. Ya udah, kalau memang kalian masih mau pakai saya. Kalau enggak apa-apa. Nah, jadi mestinya memang demikian. Tapi ini masalahnya ideal tidak ideal. Ada orang yang mungkin tidak ada pencarian lain selain itu. Ini yang salah. Maka kita jamaah minta, kalau lihat ada ustaz tidak ada kerjaan, tolong berikan pekerjaan. Supaya apa? Supaya ikhlas dalam berdoa. Kalau dia mengandalkan hidup di situ, nggak ada ikhlasnya lagi. Baca Al-Fatihah aja dibuat-buat. Kalau udah dibuat-buat janggal, jangan, nggak enak. Saya pernah mengundang Ustaz ke rumah Kapolda. Saya mengundang Ustaz ini bukan karena saya nggak bisa imam, memberikan kesempatan yang mengambil
Saya undang Ustaz seorang Qori yang imam. Mulai dari baca Al-Fatihah udah nggak usut lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Apa motivasinya membuat itu? Selesai sholat saya bilang Ustaz, kita ini kan sholat saya. Kenapa dibuat seperti Ustaz membaca Quran sebelum ceramah? Paten enggak? Enggak paten, saya bilang. Tolong lain kali jangan gitu. Kenapa? Ada kapol dari ulama. Ini siapa saja boleh terjadi. Mungkin kita juga cari muka di depan pimpinan, ya kan? Sok-sok alim, sok-sok baik di depan orang kaya. Itu biasa saja, bukan cuma dunia Ustaz. Semua bisa terjadi. Maka berbuatlah dengan ikhlas. Tidak ada pahala di hadapan Allah kalau sudah kepingin dipuji manusia. Tidak ada lagi, hilang sudah. Ambillah hakmu di mata manusia. Kenapa? Pada waktu kamu mengerjakan, kamu ingin dipuji manusia. Hati-hati. Gampang sekali pahala itu hilang. Padahal susah kita mencari. Hanya modal itu. Jadi kepada muazzin, jangan dibuat-buat suaranya dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan. Kalau itu niatnya hanya untuk supaya enak didengar manusia. Tapi kalau niatnya supaya orang termotivasi untuk sholat, supaya orang nyaman mendengar, silakan, itu bagus. Sebisa mungkin yang imam maju, komat. Tapi yang kata tidak, jangan pula kita ribut gara-gara itu. Tetap sah komatnya, tetap sah sholat. Idealnya begitu. Silakan yang lain. Masalah kiblat. Ya. Kalau ada seorang masjid yang tahun bawah itu. Ya. Kalau ada masjid di atas 66 itu lempang gitu. Itu kalau pengaruh antara jarak sudut derajat dari Ya. Ya bagus. Untungnya Al-Quran tidak mengatakan menghadaplah ke kiblat, tidak. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu ayat. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Andai kata tidak ada satoroknya, oh wajah kita berubah. Sebab nanti deviasinya itu, ini kan di sini 1 senti aja, di sana udah ribuan kilo. Antar menghadap Yahudi ya kita nanti, ya kan? Jadi tanah. Nah itu memang ada Ustaz di TV menyarankan itu. Jadi yang kita ke barat ya kita. Jadi jangan masalah geser apa kiblat. Ya. Itu bisa dilakukan ada. Kalau masih bisa diusahakan dengan menggeser sajadah, kita kan mau yang lebih agak, ya. Kita geser sajadahnya. Kalau sempat bongkar mesin gara-gara itu namanya mudara, ya kan? Nah, jadi untungnya firmannya adalah satrul masjidil menghadap ke mengarah ke Masjidil Haram. Mau kemana Pak? Arah ke lapangan Merdeka. Itu udah pasti belum? Udah pasti belum arah ke lapangan Merdeka itu ke lapangan Merdeka? Ya enggak, bisa jadi enggak nyampe ke sana. Bisa jadi lebih. Bisa jadi sebetulnya lapangan Merdeka di sana jadi sih. Tapi memang jalannya arah ke lapangan Merdeka. Jadi Allah tidak terlalu sulit dengan Allah. Ya. Kita manusia yang suka menjadi Imam Syafi'i itu sudah jelas dia bilang di akhir bukunya. Kalau ada pendapat yang lebih bagus dari saya, inilah. Pendukungnya ini pokoknya harus Syafi'i. Maki dalam keadaan Syafi'i. Luar biasa. Padahal tak kenakan Imam Syafi'i nanti mempertanggungjawabkan hal lain. Ada imam yang berani mempertanggungjawabkan hal orang lain. Nah, sendiri. Yang memberi syafaat cuma satu, Nabi Muhammad. Berarti yang wajib diikuti mutlak, tidak ada tawar-tawar, adalah Nabi Muhammad. Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hambali, bukan Imam Malik, apalagi Imam Kesarifin. Oh jauh. Silakan. Ini masalah aja nih Ustaz. Kan ada salah satu jemaah itu belum ada waktu azan pun kira-kira berapa detik lagi
ke depan. Kemudian banyak orang yang mengutuk kalau dia ada suaranya. Kita sebut saja orangnya Rudi yang cacat, maksudnya dia langsung ada, tapi orang menengok dia, mungkin orang pun kesal dengan dia ada. Kemudian di usitannya An-Najib pun begitu juga, tapi kalau dia ada dimatikan orang bagian luar, ada lagi, yang lain ada lagi. Itu bagaimana kasusnya? Apakah kita berdosa? Dia sudah mau berupaya ada, tapi kita nutup. Baik, pertama kita hargai niatnya. Niatnya untuk azan itu niat yang bagus. Yang kedua, kalau memang tidak memenuhi kriteria seperti yang kita katakan tadi, wajib dinasehati, wajib diingatkan. Siapa yang paling wajib mengingatkan? Ketua masjid. Ketua masjid atau imam masjid. Kalau juga tidak, maka dengan hak yang diberikan kepada imam, dialah yang memilih muazzin. Rasul tidak pernah menyuruh muazzin kecuali Bilal dan Abdullah bin Maktum. Itu satu contoh otoritas Nabi waktu itu. Sampai-sampai kalau perang, Bilal nggak boleh ikut. Sahabat ikut berperang, Bilal nggak ikut perang. Kenapa? Tugasmu azan. Jadi memang kalau ada beberapa masjid yang sangat sakral, kalau saya katakan berlebihan, tidak boleh azan di situ kecuali dia yang ditunjuk, muazzin yang di-SK-kan. Itu sebetulnya dasarnya ada. Tapi untuk situasi saat ini nampaknya kurang bersahabat. Yang azan mesti yang ditunjuk. Tapi melihat sekarang ini yang tukang azan yang ditunjuk tidak datang-datang. Nah kan itu. Yang kedua, kadang dia terlambat. Datangnya dia terlambat. Berarti boleh diambil inisiatif oleh orang lain. Tapi pada dasarnya begini, muazzin itulah yang muazzin itu ditunjuk oleh imam. Begitulah sunnah Rasul. Bilal tidak digantikan oleh orang lain. Tak ada sahabat berani menggantikan Bilal. Bahkan sesudah mati Rasulullah, tetap Bilal bukan azan. Kenapa? Engkau yang ditunjuk Rasul berkata. Bilal kepingin kalimat Islam. Cemburu dia itulah kalau iman kuat. Kepingin masuk surga sama dengan yang lain tanpa hisab. Mati saja. Wahai Abu Bakar, izinkanlah aku berangkat. Kepingin mati. Ada enggak orang yang tidak begitu? Aku kepingin mati saja. Kata Abu Bakar, wahai Bilal, mohon maaf, 1000 kali maaf. Selama Rasul tidak pernah kau disuruh pulang hanya karena tugasmu cuma tukang azan. Saya tak berani. Mati Abu Bakar. Umar yang jadi ngemis lagi Bilal, wahai Bilal, berikan saya kesempatan, saya mau mati saja. Kata Umar, saya pun tak berani karena senior saya Abu Bakar tidak memberikan izin untuk kami ikut perang. Apa yang kalian? Begitulah waktu ini. Muazzin itu yang mati. Maka saya di Maluku sudah saya ceritakan. Saya azan subuh karena memang belum datang pengurus masjid. Saya ini tempat kuncinya ditaruh di mimbar. Saya buka sendiri. Saya azan. Waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada kakek-kakek datang dari belakang, direbutnya mik. Anak siapa azan-azan di sini? Itu didengar semua orang, langsung berhenti azan. Direbutnya dari kamar saya. Siapa kamu ada azan-azan kamu di sini? Itu asli saya. Malu banget. Besok semua orang cerita, siapa itu yang azan? Entah siapa itu, saya bilang. Padahal saya itu asli. Tapi saya pikir sesudah membaca hukumnya, lebih benar. Cuma maksudnya jangan pula orang lagi azan dihentikan kan itu. Maunya selesai dulu lah kan. Silakan.
Artinya di sini saking luasnya ampunan yang akan dia terima. Sepanjang suaranya, itu kan bahasa. Tak diukur malaikat itu, berapa meter suaranya terdengar tidak, itu bahasa. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayat sepanjang jalan, itu bahasa. Takkan mungkin diukur jalan, takkan mungkin diukur masa. Saking luasnya pengampunan yang diterima oleh orang yang asal. Bahasa Ustaz ya. Bahasa. Ya. Sama dengan rambut dibelah 7 kan. Kita sering dengar bidian siratul mustaqim itu sebesar rambut dibelah 7. Itu betul. Tapi itu bukan makna yang tersembunyi. Itu bahasa. Saking kecilnya. Kalau ada orang bilang hartanya itu banyak tidak akan habis 7 turunan. Apa boleh kita hitung 7 turunan kau bakal miskin? Sayang sekali, saya menjual ke 8. Tidak kan? Tapi itu bahasa. Saking Banyak. Jadi Rasul sering berbahasa dengan gaya bahasa. Al-Quran juga sering berbahasa dengan gaya bahasa. Silakan yang lain. Ya. Mengenai azan ini Ustaz, Azan. sekarang dimodifikasi orang. Satu, ketika orang membeli azan, Ya. ada hukumnya itu. Ya. Kemudian kedua, ada kalau ada orang meninggal, ketika mau mayat masuk diazankan. Ya. Bagaimana hukumnya itu datang? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua ini Pak, saya tidak jawab sekarang. Karena nanti ada bahasa. Ada bahasanya. Ya, subuh 2 minggu lagi misalnya. Ya. Masih tentang azan. Apa gunanya azan? Sampai setan lari terkentut-kentut, ada hadisnya. Terkentut-kentut dia lari. Sebenarnya setan itu nggak kentut, tapi lagi-lagi bahasa. Yang kentut itu manusia kan? Setan nggak masuk angin. Nah, silakan yang lain. Ustaz, ini mungkin di luar skup pembahasan untuk azab tentang sholat jamaah. Ini kan baru hari ini ada pemahaman. Jadi kan istilahnya kalau sholat itu kan di belakang imam ya, itu safnya. Nah ini ada yang meminta sebelah kanan. Itu gimana untuk azab yang benarnya? Ya. Untuk orang berimam dan bermakmum nanti akan sampai ke sana pembahasan adab sholat berjamaah. Tapi karena masih jauh gak apa-apa saya bocorkan sekarang. Rasulullah pernah sholat sendirian, tiba-tiba datang dari belakang ngikut. Itu boleh. Bila dalilnya nanti. Orang yang sholat sendirian tanpa berniat jadi imam, datang dari belakang ngikut. Di situ tak dijelaskan main tepuk, tak ada. Begitu dia posisinya dekat nanti itu isyarat dia sudah mau ikut. Atau dia aminkan bacaan kita berarti dia sudah mau ikut. Atau dia keraskan takbirnya berarti dia sudah mau ikut. Tapi sayangnya yang datang ini dia berdiri di kiri. Rupanya salah posisinya. Karena kalau sendiri dia harus di kanan. Dari mana kita tahu? Nabi karena mengetahui si makmum berdiri di kiri, dia geserlah makmum ke kanan dengan tangan. Itu hadis. Datang lagi yang kedua, besoknya dia berdiri di kanan. Karena tadi di kanan sudah ada, dia berdiri di kiri. Jadi ada 2 orang kiri kanan, belakang kosong. Maka Rasul memundurkan mereka 2 ke belakang, baru Rasul maju. Itu hadis. Itulah cara Rasul menunjukkan posisi orang berjamaah. Kalau 1 orang laki-laki di kanan, kalau 2 orang laki-lakinya di belakang. Rasul tidak mengkanankan dua-duanya, tapi ke belakang. Lalu ada hadisnya, di belakang laki-laki dewasa ada anak-anak, di belakang anak-anak barisan perempuan, di belakang barisan perempuan dewasa ada anak-anak perempuan. Itu ada hadis. Nanti lebih lengkapnya pada adab sholat berjamaah. Nah, khusus barisan kanan ada hadisnya. Allah memuliakan berselawat kepada orang yang
bersaf di sebelah kanan. Ada hadisnya. Tapi juga ada hadis yang mengatakan seimbangkanlah barisan kalian. Nah, jadi macam mana maksudnya? Allah dan Rasulnya itu lebih suka kepada sesuatu yang seimbang. Ada hadis tentang kemuliaan barisan kanan, ada hadis dan perintah tentang menyeimbangkan barisan. Jadi jangan ambil barisan kanan sehingga barisan tidak seimbang. Ya. Jadi lebih afdal seimbang kiri kanan. Silakan. Jadi boleh Ustaz tadi ya kalau Boleh. apa namanya kita ikut tadi katakan Boleh. Walaupun nggak disadarkan main tepuk ya. Iya ya, Nah, sejak ini aja. karena ada juga orang yang suka kaget. Pertama itu, yang kedua lama. Nanti terus ucap macam-macam. Nah, yang nggak perlu diucapkan itu. Terus gini Ustaz, katakanlah kita sholat pada, ternyata ada yang datang ngikut, dikira sholat jamaah, itu Iya. gimana? Walaupun sholat sunnah. Apakah kita perlu membatalkan atau tetap Tidak. aja? Lanjut aja. Lanjut. Kemudian niatnya yang lain. Iya. Menjaga kitabnya sendiri ya. Ustaz, mengenai satu tadi Ustaz. Kalau ada yang buat satu sendiri bukan di sebelah kanan. Sementara yang diajukan kan kita dahulu. Ya, itulah yang tidak mengambil prioritas. Betul ada hadis yang mengatakan di sebelah kanan bagus, tapi ada prioritas. Mengambil keseimbangan. Andai katalah prioritas kanan tadi, tentu Rasul akan menggeser dua jamaah ini ke kanan. Tapi Rasul menggesernya pasti belakang. Tapi memang racun Ustaz gini. Nah, Kadang-kadang orang ada yang mau beli dulu. Nah, dia bisa kedua ya. Tapi nanti ada orang yang mau beli di tengah. Baik. Jadi kita yang sudah tahu hukumnya ini, nggak mau gesek. yang sudah pengajian ini, ambillah yang tengah. Ada prioritas. Saya sering katakan betapa pentingnya kita mengaji fikih prioritas. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Karena ada orang yang mengkaji hukum tertentu dia tidak melihat prioritas. Contoh, orang antri diambil dulu, airnya kecil, dia pun buka keran kecil kan. 1 menit, baru penuh. Sementara orang antri, dia mengamalkan hadis betul. Apa hadisnya? Hematlah air sekalipun kalian di tengah lautan. Ada dihematnya air. Tapi ingat, itu hukumnya sunnah. Sementara orang mau mengejar sholat wajib supaya dapat berjamaah, antri mengutamakan kemudian hukumnya wajib. Dia mengejar sunnah, dia tinggalkan yang wajib. Jadi ada sering saya teruskan, saking dia menghemat air itu, nggak berpikir dia di belakang banyak orang. Ya. Karena dia mau mengambil kelebihan sebelah kanan, dia mengabaikan keseimbangan, sangat kena prioritas. Ada orang pakai baju, pakai jas, pakai dasi, pakai peci, keluar rumah dibilang orang gila. Kenapa? Bajunya bagus, dasi, pakai jas, pakai peci, tapi keluar rumah dibilang orang gila. Kenapa itu? Hah? Hah? Nggak pakai celana. Rusak di prioritasnya. Silakan ya. Pak Ustaz, ini bacaan salat khairun minan naum. Ya. Kalau itu yang di awal panjang, di belakang pun panjang. Gimana? Ya, as-salatu khairun minan naum. Apakah itu naumnya panjang atau pendek? Tidak dijelaskan oleh hadis apakah Bilal memanjangkan atau memendekkan naumnya. Tapi menurut ilmu tajwid itu namanya mat lain. Mat lain. Itu andai kata Al-Quran dia dibaca cuma 2 harakat. Tapi ini karena bukan Al-Quran, kan ini ya, karena bukan Al-Quran boleh dibaca di atas 2 harakat. Sebenarnya azan itu udah 10 harakat ini. Allahu Akbar, Allah
2 rakaat Allah habis. Yang boleh 6 rakaat itu kalau di ujung, apalagi ada tasdiknya. Nah itu baru boleh. Di azan itu mana ada? Asli semua. Paling hari ini 5 rakaat atau 6 rakaat. Panjang di ujung sesaat menghati. Ayyuhas shalah. Berapa rakaat? Jadi jangan bawa tajwid ke situ, Pak. Itu bukan ayat. Iya. Padahal ada orang suka kali cari pasal, padahal gimana? Nabi itu gak suka cari pasal, mudah kan? Jadi tak ditentukan, saya pastikan dulu Pak, tak ditentukan. Adapun kebiasaan, namun kebiasaan rakaat. Karena katanya sebelum azan orang udah rame, makanya dia tak perlu panjang-panjangkan lagi naumnya. Kalau kita katanya udah azan pun orang baru dia dengan satu orang kakek-kakek di situ, maka perlu dipanjangkan naumnya. Itu rasional aja, nggak bisa dari dalilnya. Kan ini ada jam baru, itu habis azan istiqomah. Untuk kalau di Jakarta itu udah lama, 10 tahun yang lalu. Terus dari istiqomah itu mereka kan sibuk, Mas. Kalau diikuti orang sunat terus, mereka cabut nggak sholat karena dia dikejar pekerjaan termasuk juga karena untuk individual. Terus satu caranya istiqomah kalau sebelum maghrib itu adalah sunat rawatib kecuali masjid. Ya. Baik, di antara etika azan tadi dan iqamah, di sini ada poinnya al-faslu bainal azani wal iqamah. Ada jeda antara azan dan iqamah. Salat apapun dia, tak terkecuali. Dan ulang lagi Pak ya. Yutlabul faslu bainal azan wal iqamah bi waqtin yasi'u ta'hibu lis-shalah. Dituntut adanya jeda antara azan dan iqamah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mengejar sholat, termasuk yang ambil wudu, yang buru-buru di jalan sana. Dituntut, bukan disunahkan lagi, dituntut berarti harus ada. Inna masuri al-azan, karena syariat azan dan iqamah itu ada untuk ini. Kalau tidak, kenapa nggak langsung aja azan langsung sholat? Tapi mesti ada iqamah karena ada jeda waktu yang harus dituntut. Wa illa do'atil fa'idah. Kalau tidak ada jeda azan langsung qomat, hilanglah gunanya daripada azan dan iqamah. Nah, inilah dia bahwa betul bahwa setiap kali azan ada jeda antara azan dan iqamah. Cuma perlakuan maghrib berbeda. Jangan terlalu panjang. Kalau subuh itu sampai menjelang matahari terbit baru qomat. Itulah hadis. Udah hampir terang kan? Tapi kalau bahasa orang Arab terang dengan bahasa kita terang beda. Ini juga harus dikenal. Di sana gampang kali terang. Kenapa? Data. Kedua, pohon-pohon terang. Apa tadi? Bukit rendah. Di sana yang namanya bukit ada gunungan sana sini, udah bukit kan? Kalau kita harus dikatakan bukit. Nah, jadi walaupun hadis mengatakan sudah terang baru kami azan subuh, itu bukan berarti kalau kita di sini hampir matahari terbit, tidak. Tapi jeda waktu antara azan dan qomat subuh itu panjang. Isya juga panjang. Sampai terkadang kami udah mantuk-mantuk kata sahabat, udah ketiduran, barulah qomat. Tapi maghrib harus kita berikan jeda waktu yang singkat. Sekira-kira sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Pernah ada hadisnya, sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Nanti akan sampai ke sana bahasan ini. Salatlah kalian sebelum maghrib, diulangi 3 kali. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi orang yang mau. Karena ada kalimat bagi orang yang mau, maka ulama mengklasifikasikan sholat qabla maghrib bukan makan. Maka dia tidak termasuk dalam daftar sholat sunnah akad, tapi dia masuk dalam sholat sunnah hayyah.
baru makan. Jadi ada jeda antara azan dengan qomat sekira-kira orang sholat 2 rakaat. Ataupun boleh juga kita selisihkan di sini ada sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kesepakatan kita. Tapi memang berapa masjid ada Ustaz? Ada. Sekolahnya itu ada. Ya, dalilnya ada, kuat. Nggak usah kalau mau sholat kembali maghrib sholat. Cuma itu tadi Pak. Betul yang Bapak bilang. Ada orang yang sholat itu singgah, yang mengejar waktu. Maka jangan pula kita egois. Udah datang terlambat, sunnah pula. Terakhir yang ditunggu. Di sini keseimbangan ini. Kalau udah terlambat, ya tahu diri lah. Jangan sunnah lagi. Terakhir gara-gara dia orang ngomong. Nah, tidak. Sudah pasti. Silakan yang lain. Ya silakan. Kasih materi ya Pak. Ini yang sisa ini tinggalkan aja. Ini yang nggak datang. Masih ada? Kang Azhar. Jadi kita cancel pertanyaan Bapak ya. Jangan dijawab. Dicatat. Jadi kita belajar sholat ini mungkin masih butuh waktu setahun lagi sudah tuntas. Jadi kita tahu semuanya yang kita lakukan itu ada dalilnya atau tidak. Jadi tidak. Ada lagi pertanyaan yang lucu Pak. Bagaimana hukumnya mengadakan lomba azan di masjid pada bulan puasa menjelang berbuka? Kenapa? Pernah kejadian orang berbuka gara-gara itu. Padahal orang lomba azan. Ada waktunya kan? Ya. Jadi di sini kita melihat bukan lagi lomba azannya, tapi pengaruh. Ya, pengaruh. Jangan buat lah.